seperti yang kita jelaskan bahwa kemunculan Imam Mahdi ini bukanlah tanda dari tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Sebahagian besar ulama kita memasukkan sebagai tanda kecil, ya, dia masuk dalam tanda kecil. Tapi dengan kedatangannya itu membuat sebuah perubahan mendasar, merubah peradaban dunia dan mengembalikan, ya, dunia ini kepada sistem, ya, nubuwah atau ala minhajin nubuwah, khususnya perubahan, ya, keberagamaan, ya, orang Islam akan bersatu kembali di sana. Nanti tidak ada ya golongan-golongan, tidak ada kelompok-kelompok, semuanya disatukan oleh Imam Mahdi di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kelompok antara Sunni dan Syiah pun juga, ya, jadi bersatu di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Dan Islam menjadi tegak dan eksis, kehidupan menjadi penuh dengan keberkahan. Maka, ya, kedatangan dan kemunculan beliau menjadi harapan baru bagi, ya, Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, ya, ketika umat ini merasakan kehidupan yang sulit, banyak kezaliman, banyak ketidakadilan, banyak penyimpangan dan kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat, maka semua orang menunggu-nunggu kedatangan pribadi yang luar biasa ini, yaitu Imam Mahdi. Dan ini pula lah yang kemudian membuat, ya, dalam perjalanan sejarah banyak orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi dan kemudian diikuti oleh orang, ya, diyakini bahwa dia adalah Imam Mahdi. Nah, oleh karena itu perlu kita melakukan kajian yang benar tentang persoalan ini, sehingga, ya, kita tidak terjebak pada apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kaum muslimin, munculnya orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi lalu kemudian diikuti oleh orang dan, ya, pada akhirnya mereka disesatkan. Nauzubillah. Di sisi lain juga, ya, perlu, ya, memang kesiapan mental kita sebagai umat yang hidup di akhir zaman ini, ya, untuk menerima kedatangan, ya, pribadi yang luar biasa ini. Kita tidak tahu kapan, ya, dia keluar dan dibaiat secara resmi, ya, tapi indikasi-indikasi tentang zuhurul Mahdi, kemunculan Imam Mahdi itu sudah, ya, begitu banyak terjadi pada, ya, zaman kita hari ini, ya, sehingga, ya, kita mengatakan dan bahkan, ya, para ulama kita, ya, mengatakan bahwa, ya, kemunculan Imam Mahdi itu sudah sangat dekat. Kapan, ya, datangnya itu yang kita tidak bisa pastikan. Tapi nanti akan kita bahas, ya, tentang persoalan ini supaya lengkap wawasan kita terhadap Imam Mahdi, ya, maka nanti akan kita bahas 3 hal, ya. Pertama, ya, sifat sahsiyah, sifat, ya, pribadi pada, ya, Imam Mahdi, baik sifat khalqiyah atau khuluqiyah, ya, baik sifat yang terkait dengan, ya, fisiknya maupun, ya, sifat yang terkait dengan perilakunya, ya, supaya kalau ada orang yang mengklaim dirinya bahwa ini Imam Mahdi atau ada orang yang mengatakan, ya, si fulan Imam Mahdi, bisa dilihat dari situ, ya, betul atau tidak, ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dan penjelasan para ulama kita dalam buku-buku mereka tentang, ya, Imam Mahdi itu. Kemudian nanti yang kedua akan kita bahas tentang sifat al-makaniyah, ya, tempat-tempat yang, ya, terkait dengan, Imam Mahdi ini, ya, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tempat itu, ya. Kemudian
Yang ketiga adalah sifat az-zamaniyah, sifat ya, zaman atau waktu yang melatar belakangi munculnya Imam Mahdi. Sehingga kemudian ya kalau kita faham semua ini, sifat syakhsiyah, sifat al-makaniyah dan sifat al-zamaniyah, ya maka ya kita mendapatkan wawasan yang cukup ya untuk kemudian ya melihat ya bahwa ternyata ya seperti ini Imam Mahdi dan latar belakangnya munculnya seperti ini. Nah nanti ya kita akan bahas itu, tapi kemudian pada sore hari ini ya kita akan melanjutkan ya kajian hadis-hadis yang ya disebutkan ya di dalam di dalam hadis Rasulullah SAW tentang Imam Mahdi yang lalu ya kita sebutkan berdasarkan penjelasan para ulama kita seperti Imam Asy-Syaukani ya dan yang lainnya, itu mengatakan hadis tentang Imam Mahdi itu lebih dari 50 hadis. Iya, 50 hadis lebih, bahkan ada yang menghitung sampai 80 hadis tentang Imam Mahdi. Iya, ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif tapi munjabir. Dhaif tapi dia terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi karena ya dia datang dari berbagai jalan, ya, berbagai ya, jalur. Tentu juga ada yang tetap ya, ada yang dalam bentuk ya asar ya yang lemah riwayatnya ya, tapi secara umum bahwa hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi ini oleh banyak ulama kita mengatakan bahwa hadisnya sudah sampai pada derajat mutawatir ma'nawi ya, mutawatir ma'nawi, sehingga ya ini menjadi akidah ya, bahagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kedatangan ya, sosok pribadi yang agung ini di akhir zaman yang akan mengembalikan eksistensi dan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Bahkan di kalangan Syiah pun juga ya, di kalangan Syiah juga meyakini dan ya meyakini bahwa ya Imam Mahdi ini juga muncul, walaupun kemudian terjadi perbedaan prinsip antara Imam Mahdi ya, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Imam Mahdi menurut ya, Syiah. Kalau Imam Mahdi menurut Syiah ya itu ya dongengan-dongengan ya, apalagi ya mereka sudah menetapkan bahwa Imam Mahdi itu adalah ya Muhammad al-Askari ya, yang di usia ya 15 tahun ya, dia pergi sembunyi di dalam sebuah gua di gunung yang namanya ya Gunung Serdab ya, dan itu yang mereka nanti setiap ya saat ya. Sementara Imam Mahdi yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas adalah dari ya dari namanya saja dan keturunannya jelas ya, keturunannya jelas. Imam Mahdi adalah ya Muhammad bin Abdullah ya al-Hashimi al-Qurashi. Nanti kita akan jelaskan ketika kita masuk pada sifat as-sakhsiyah. Kita masuk pada hadis yang ketiga sekarang ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahdiyu minna ahlul bait ya, al-mahdiyu minna ahlul bait yuslihuhu Allahu fi lailah ya. Nah, ini dua hal yang ya kita bahas ya, yang perlu kita ya cermati. Yang pertama adalah Nabi SAW mengatakan al-mahdiyu minna ya ahlul bait ya, Imam Mahdi itu adalah dari ya kita ahlul bait, maksudnya keturunan Nabi SAW ya. Jadi keturunan Rasulullah SAW, cucu Rasulullah SAW ya. Ini jadi kalau ada ya, kalau ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi atau ada orang yang mengatakan si fulan Imam Mahdi, maka yang pertama kali kita harus telusuri adalah nasabnya. Itu pertama, nasabnya. Nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW atau tidak. Jadi kalau ada orang Indonesia mengatakan si fulan Imam Mahdi, orang Indonesia orang Imam Mahdi, mana mungkin itu ya menjadi Imam Mahdi? Ya, dari mana dapat keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Ada dari Pakistan namanya Abdul Karim juga ya. Dari mana dia dapat ya keturunan ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Namanya sudah beda ya, lalu kemudian nasabnya juga tidak jelas. Oleh karena itu ya
untuk mengatakan si fulan Imam Mahdi itu, maka pertama kali harus dilihat adalah dari nasabnya. Dia adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita jelaskan dari arah mana, dari Hasan atau dari Husain. Kita akan jelaskan nanti itu. Ya. Yang jelasnya bahwa ialah ahlul bait. Ya, dia adalah minna ahlul bait. Dalam hadis yang dikatakan al-mahdiyu min itrati. Ya, dan kata itra itu adalah kerabat yang paling dekat. Ya. Walaupun berjauhan sudah 1400 tahun ya, atau 1500 tahun atau berapa antara Nabi SAW dengan beliau Imam Mahdi ini, tapi Nabi SAW mengatakan itrati, al-mahdiyu min itrati. Ya, dia adalah keturunan yang atau kerabat yang paling dekat dengan Nabi SAW, padahal sebenarnya jauh. Karena apa? Karena dia membawa visi yang sama dibawa oleh Nabi SAW untuk izharuddin atau memenangkan dan menegakkan Islam ini. Kemudian yang kedua adalah yuslihuhullahu fi laila. Ini juga perlu difahami bahwa ternyata inilah kehebatan dan kemuliaan, keagungan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Mahdi ini. Dia diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu malam saja. Satu malam dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang pemimpin besar, dan dia mampu menyatukan seluruh kaum muslimin dalam berbagai firqah dan kelompok. Kita sekarang lihat berapa kelompok kaum muslimin, berapa berapa firqah. Kalau Nabi SAW sudah mengatakan sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finnar. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan, dan ini sekarang tahu sudah berapa golongan. Dan nanti itu disatukan oleh Imam Mahdi subhanallah. Semuanya bersatu dibawa kepemimpinan Imam Mahdi, dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Mahdi, kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, karena beliau memimpin dunia ini ala minhajin nubuwah. Itulah yang kita katakan bahwa mujaddid mujaddid yang paling hebat dalam sejarah adalah Imam Mahdi. Semua mujaddid yang ada, karena Nabi SAW mengatakan innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu dinahu. Allah mengutus pada setiap ujung satu abad orang yang mentajdid, orang yang memperbaharui agamanya, yang kemudian mengembalikan lagi umat kepada Islam dengan baik. Setiap 100 tahun itu ada lagi yang diutus menjadi mujaddid. Dan mujaddid dalam perjalanan sejarah Islam banyak sekali. Para ulama sudah menyebutkan itu. Misalnya di tahun ini si fulan masuk dalam kategori mujaddid. Tapi mereka begitu banyak mujaddidun yang ada dalam sejarah. Tapi mereka mentajdid pada persoalan-persoalan agama, mengembalikan umat kepada Islam yang sesungguhnya dan Islam yang benar, tapi dia tidak melakukan perubahan pada sistem pemerintahan. Sementara Imam Mahdi ini dia melakukan perubahan dalam segala hal, perubahan di dalam tajdid dalam masalah din, dan tajdid juga dalam masalah kepemimpinan dan pemerintahan. Nah, di mana dia dapatkan itu kemampuan itu? Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung perbaiki. Yuslihuhullahu fi laila. Jadi satu malam saja dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat dan luar biasa. Dari sini ada sebahagian yang memahami, dan saya juga dalam awalnya memahami tentang itu, bahwa awalnya dulunya itu Imam Mahdi itu orang biasa, dalam artian bahkan mungkin orang-orang yang bukan orang-orang yang taat pada agama, bukan orang yang punya ilmu, dia orang yang mungkin berada pada dunia hitam sebelumnya, terus tiba-tiba satu malam itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang difahami oleh sebahagian orang, dan termasuk saya memahami seperti itu sebelumnya. Tapi setelah saya baca penjelasan para masyayikh, para ulama tentang masalah ini, ternyata bukan seperti maksudnya yuslihuhullahu fi laila wahida. Allah memperbaikinya dalam satu hari. Maksudnya pertama Allah menerima tobatnya, dan yang kedua Allah memberikan kemampuan dan potensi untuk menjadi imam besar. Menjadi imam besar umat Islam seluruh dunia ini, karena dia termasuk yang akan memimpin perang dunia ketiga.
atau yang kita sebutkan dengan Al-Malhamatul Kubra. Beliau yang akan memimpin kaum muslimin berhadapan dengan orang Eropa, orang Barat, kemudian juga perang dengan orang Yahudi. Nah, sementara jadi panglima perang, apalagi perang yang cukup besar itu harus dari latar belakang militer. Orang untuk jadi panglima itu, jadi jenderal itu bukan 1 hari 2 hari belajarnya. Kuliahnya dulu di akademi militer, lalu kemudian dia belajar terus meningkatkan kapasitasnya dan kualitas ilmunya sampai dia bisa jadi jenderal. Nah, ini Imam Mahdi ini tidak sekolah di akademi militer. Dari mana dia memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan sehingga kemudian dia bisa mengalahkan Eropa? Bayangkan Eropa, dunia dikalahkan. Dunia Eropa yang kita ditakuti oleh semua sekarang. Dengan kemampuan militernya luar biasa, ternyata bisa dikalahkan dalam Al-Malhamatul Kubra. Perang nanti di daerah di sekitar wilayah negeri Syam atau Suriah. Kemudian Yahudi, Israel bisa ditumbangkan, bisa dikalahkan dan ditumbangkan. Dari mana kemampuan Imam Mahdi ini untuk menjadi pemimpin, menjadi panglima? Itu yuslihullahu fi laila wahidah. Dia hanya diberikan oleh Allah satu malam, diberikan kemampuan semua itu. Termasuk kemampuan memimpin. Orang jadi pemimpin, jadi kepala desa saja sekarang atau jadi camat itu harus dari sekolah akademi pemerintahan APDN. Kalau dia bukan alumni dari situ tidak bisa diangkat jadi camat. Kemudian naik meningkat dengan pengalamannya bisa jadi bupati dan seterusnya. Jadi harus punya wawasan tentang bagaimana mengelola masyarakat. Nah, ini bukan dari sekolah APDN. Dia tidak pernah kuliah di fakultas sosial politik, tidak pernah. Tapi dari mana kemampuan untuk menjadi seorang imam besar yang bisa bayangkan sampai sekarang tidak ada yang bisa menggabungkan antara Sunni dan Syiah. Jangankan Sunni Syiah, sampai sekarang tidak ada yang bisa menggabungkan dan menyatukan antara kelompok-kelompok Sunni sendiri. Kelompok Sunni banyak sekali. Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mampu. Syiah dan bahkan para ulama kita itu sudah membuat kesepakatan untuk takrib baina Sunni was Syiah, dan itu setiap tahun dilakukan pertemuan untuk membahas bagaimana melakukan pendekatan antara Sunni dan Syiah supaya tidak terjadi kontradiktif antara dua kelompok besar ini. Tapi sampai sekarang gagal itu. Salah seorang penggagas takrib takrib baina Sunni was Syiah, yaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi, terakhir mengatakan sudah bertahun-tahun kita coba dan tidak akan mungkin terwujud. Kenapa? Karena perbedaan pokok dan prinsip antara Sunni dan Syiah. Orang Sunni menghargai sahabat, menghormati sahabat dan mencintai sahabat, sementara orang Syiah mengkafirkan sahabat. Tidak mungkin kan? Jadi ada kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bahwa ada khatul ahmar baina Sunni was Syiah yang tidak memungkinkan bisa didekatkan. Nah, ternyata di akhir zaman nanti ketika muncul Imam Mahdi ini, dia bisa menyatukan semua kaum muslimin. Dia bisa menyatukan kaum muslimin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan memerangi semua bid'ah-bid'ah yang terjadi pada masyarakat kaum muslimin. Kemampuan dari mana itu dia dapatkan? Kemampuan diberikan oleh Allah. Yuslihullahu fi laila wahid. Diberikan kemampuan dari Allah SWT satu malam saja. Cuma kita tidak tahu kapan Allah berikan kemampuan dan merubah potensi Imam Mahdi ini. Apakah setelah dia dibaiat dan resmi sebagai Imam Mahdi atau sebelumnya? Wallahu alam, kita tidak dapatkan penjelasan tentang itu. Tapi intinya bahwa dia diperbaiki langsung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam satu malam. Ini hadis yang ketiga. Kita pindah ke hadis yang keempat, yang diriwayatkan oleh Abu Daud an Salamah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.
Kata Ummu Salamah, aku mendengar Nabi SAW ya bersabda, Al-Mahdiyu min itrati, ini ya, sama tadi di atas, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah, ya, min waladi Fatimah. Ya. Imam Mahdi itu dari ya itrati, itra itu ya sama dengan ahlu baiti, tapi ya itra itu lebih khusus lagi, ya kerabat yang paling dekat. Ya walaupun sebenarnya ya sudah intervalnya panjang sekali, lebih 1000 tahun ya antara Imam Mahdi ini dengan Rasulullah SAW. Tapi karena ya begitu ya dianggap dia sangat dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi SAW mengatakan Al-Mahdiyu min itrati min ya, waladi Fatimah, dari ya, anak ya, Fatimah, ya, berarti dari keturunan ya, Fatimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya cucu dari ya, putri beliau Fatimah ya, bintu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, yang suaminya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Anaknya 2, ya, anaknya. Jadi ya silsilahnya begini ya. Rasul ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya punya putri namanya ya Fatimah. Ya, suaminya adalah ya Ali ibnu Abi Thalib. Nah. Kemudian Fatimah ini punya ya, 2 ya, anak, ya, ada berapa anaknya, tapi ini yang ya, laki-laki, ya, 2 laki-laki. Yang pertama adalah ya, Al Hasan, dan yang kedua adalah Al Husain, Hasan Husain. Nah, nanti ya datang di sini Imam Mahdi. Ya. Dari mana keturunan Imam Mahdi? Ya. Dari mana keturunan Imam Mahdi? Garis keturunannya, apakah dia kembali ya ke ya Hasan atau ke Husain? Ini penjelasan panjang dari para ulama kita ya, mengatakan bahwa ya ada yang mengatakan ya Imam Mahdi itu keturunannya garis keturunannya menyambung sampai ke Hasan, ada yang mengatakan kepada Husain. Ya. Tapi dari semua riwayat yang ada ya, ketika dipadukan oleh para ulama kita, maka ya disebutkan bahwa Imam Mahdi ini menggabungkan 2 keturunan yang sangat mulia. Dia menggabungkan 2 keturunan sangat ya mulia. Ya. Dari sisi bapaknya, ya bapaknya Imam Mahdi yang namanya Abdullah, itu garis keturunannya terus nyambung sampai pada ya, Hasan. Sedangkan ibunya juga namanya Aminah, ya, karena namanya sama dengan nama Rasulullah, nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasulullah, dan nama ibunya sama dengan nama ibu Rasulullah. Luar biasa, dia adalah duplikat Rasulullah SAW memang, ya, dia adalah duplikat Rasulullah SAW. Ya, dan ya bahkan fisiknya pun juga adalah perpaduan antara ya Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ibunya juga namanya Aminah juga itu garis keturunannya nyambungnya kepada Husain. Sehingga Al-Mahdi ini adalah ya, tipe sosok pribadi yang menggabungkan 2 keturunan yang sangat mulia, yaitu Hasan dan Husain. Hasan ya, dan Husain. Nah, ada yang mengatakan ya dari Hasan, ada yang mengatakan Husain, tapi kemudian ya, yang benar ya yang disebutkan oleh para ulama adalah ya penggabungan antara ya Hasan dan ya Husain. Masing-masing ada riwayatnya, tapi ya ini ya jalan kompromi ya, yang dilakukan oleh para ulama ya tentang keturunan ya Imam Mahdi. Nah, makanya itu yang saya katakan tadi. Kalau ada orang yang dianggap bahwa Imam Mahdi, atau ada orang yang mengklaim dirinya Imam Mahdi, maka pertama kali harus cross check ini keturunannya. Apakah dia keturunan bapaknya, karena ya itu orang Arab, apalagi kalau orang Arab ya, kalau orang non Arab itu ya tidak perhatikan pada masalah nasab. Tapi kalau orang Arab itu sangat besar perhatiannya pada nasab, sehingga kemudian sampai sekarang pun ya misalnya ya yang namanya Sayyid ya, yang namanya Habaib ya, dan seterusnya yang namanya Syarif, itu jelas itu keturunannya sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebanyakan itu lewat jalur Husain. Kebanyakan dari jalur Husain. Nah, maka kalau ada yang ya
mengaku sebagai Imam Mahdi, maka ini yang harus pertama kali di cross check. Apakah bapaknya itu nyambung nasabnya kepada Hasan, lalu kemudian ibunya nyambung nasabnya kepada Hussein. Kalau tidak, maka harus dicoret besar, ini bukan Imam Mahdi. Ini adalah Imam Mahdi bohong. Ya. Jadi itu yang pertama harus kita cross check, ya. Sehingga kita tidak terjebak pada kesalahan-kesalahan sekian kali dalam sejarah. Banyak orang yang mengaku-ngaku dan mengklaim sebagai Imam Mahdi. Baik. Jadi ini adalah Mahdi min itrati min waladi Fatimah, Fatimah. Dan ada satu, subhanallah, kesamaan sejarah antara Ibrahim alaihissalam dengan keturunannya dan Rasulullah SAW sampai kepada Imam Mahdi. Ada kesamaan sejarah. Makanya subhanallah, kita ketika berselawat yang kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba kita lihat, ini ada Ibrahim juga, Ibrahim, dan ini punya dua anak. Anak pertamanya siapa? Anak pertamanya adalah Ismail. Ini anak pertama dari istri kedua. Dari istri kedua yaitu Hajar. Kemudian anak kedua adalah Ishak. Ishak dari Sarah. Lalu kemudian Ishak ini punya keturunan, punya anak namanya Yakub. Yakub ini diangkat, Ismail diangkat jadi nabi. Ishak juga diangkat jadi nabi. Yakub juga diangkat jadi nabi. Lalu kemudian Yakub punya 12 anak, 12 anak, satu diantaranya namanya Yusuf. Yusuf ini juga diangkat oleh nabi. Dan mereka bersaudara ini 12 orang. Maka inilah yang disebut dengan Banu Israel. Dari kata ibn, kata ibn satu, kalau Banu itu banyak. Karena jumlahnya 12. Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Jadi dari sini keturunan namanya Bani Israel, dan terus ke bawah sampai Sulaiman, sampai Daud, sampai Musa, dan sampai Isa. Ini semua nabi. Jadi semua keturunan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah setelah Ibrahim, itu semuanya kebanyakan dari semuanya dari garis keturunan Ishak. Dari keturunan Ishak. Ishak punya anak Yakub dan seterusnya. Sementara Ismail ini tidak ada satu dari garis keturunannya yang diangkat jadi nabi. Tidak ada. Kecuali satu, yaitu Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah penghulu semua nabi. Betul cuma satu, tapi dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini dari keturunan Ishak banyak, tapi dibanding dengan yang satu ini masih lebih berkualitas. Ternyata di sini ada kesamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya 2 cucu, dan 2 cucunya yang selalu dikatakan ibni, anakku, putraku. Karena begitu dekat dengan Nabi SAW. Anak pertama adalah Hasan, anak kedua adalah Hussein. Dan dari keturunan Hussein ini kebanyakan muncul para tokoh-tokoh agama dan a'immah itu dari keturunan Hussein. Tidak ada dari keturunan Hasan. Tidak ada. Semua tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin yang dikatakan a'immatul muslimin, itu kebanyakan bahkan semuanya berasal dari keturunan Hussein. Tidak ada dari keturunan Hasan. Tidak ada. Tidak ada a'immah
tokoh-tokoh agama yang ya berasal dari garis keturunan Hasan, kecuali satu, yaitu Imam Mahdi ya alaihi salam. Sebagai seorang tokoh yang ya luar biasa ya di akhir zaman, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya melakukan pembaharuan terhadap agama dan kemudian mengembalikan sistem kepemimpinan kepada sistem al-khilafah ala minhajin nubuwah. Ini ya kita lihat luar biasa ya, ada kesamaan antara kakek Rasulullah SAW yaitu Ibrahim dengan cucu Rasulullah SAW yang juga nanti akan akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk melakukan pembaharuan, Imam Mahdi. Nah, kemudian ya kita masuk pada hadis yang kelima ya, yang diriwayatkan oleh Abi Daud juga, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ya Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdiyu minni ajlal jabha. Ini ya, Al-Mahdiyu minni, Imam Mahdi itu dariku, maksudnya dari keturunanku, dari cucu Nabi SAW ya. Jadi dia bahagian dari Nabi SAW. Makanya ya harus kita ya mencintainya dan ya mengagungkan serta memuliakannya, karena dia adalah cucu Nabi SAW. Al-Mahdiyu minni. Ya, kemudian setelah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara ya, kriterianya, di antara sifat-sifat ya, pribadinya adalah ajlal jabha, ya al jabha. Ini jidatnya ini agak lebar. Kenapa lebar? Ya karena ini tidak ditumbuhi rambut. Jadi bagian depan kepalanya itu ya tidak ditumbuhi rambut. Ya, jadi kalau ada yang gondrong baru ya, mengklaim dirinya Imam Mahdi, maka ini pembohong. Ya. Karena ya itu kata Rasulullah ajlal jabha ya, ini bagian depan kepalanya ini ya tidak ditumbuhi rambut dan dia lebar, makanya lebar, ajla al jabha. Kemudian yang kedua aqnal anf ya, aqnal anf ini mancung hidungnya. Jadi kalau ada orang Indonesia yang hidungnya kayak seperti kita ini PC ya, lalu mengklaim diri Imam Mahdi, maka itu adalah bohong ya, karena ya hidungnya ya mancung. Nah, nanti ada penjelasan para ulama tentang apa yang dimaksudkan dengan aqnal anf ya. Ada mengatakan di bagian tengah ini yang agak menonjol keluar ya. Itu penjelasan para ulama tentang masalah ini ya. Kemudian yamlaul arda qistan wa adlan kama muli ajuran ya, jauran wa zulma. Yamliku sab'a sinin ya. Kedatangan Imam Mahdi itu akan memenuhi bumi seluruhnya dengan penuh keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana sebelumnya dunia penuh dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Yamliku sab'a sinin, dia berkuasa selama ya 7 tahun. Kita sudah pernah sebutkan ya dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan ya 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ada juga yang mengatakan 9 tahun. Sehingga ya ulama kita ya mengkompromikan riwayat-riwayat ini dan mengatakan bahwa Imam Mahdi itu berkuasa antara 7 sampai 9 tahun. Tidak lama. Tapi ya 7 sampai 9 tahun itu ya umat Islam belum pernah, atau manusia seluruhnya belum pernah merasakan kenikmatan ya dalam sejarah ya sejak adanya manusia ini di dunia, tidak pernah ada kesejahteraan ya sehebat dan sebaik di zaman Imam Mahdi. Luar biasa ya. Nah ini berkaitan dengan ya masalah ya ciri fisik ya pada Imam Mahdi. Al-Mahdiyu minni ajlal jabha ya, dan aqnal anf ya, dan kemudian disebutkan bahwa dia melakukan perubahan kepemimpinan yang sebelumnya ya berada pada kepemimpinan yang penuh dengan kezaliman dan kediktatoran, lalu kemudian dia kembali kepada sistem minhajun nubuwah, dan ya masyarakat merasakan kesejahteraan dan keadilan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Ini hadis yang ya kelima. Kemudian masuk pada hadis yang keenam ya. Ini hadisnya marfu ya sampai kepada Nabi SAW ya, dikatakan ya yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum al-Mahdi. Coba ini lagi menunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu ya Nabi Isa alaihissalam ya,
itu sezaman dengan Imam Mahdi. Dia sezaman dengan Imam Mahdi. Ya. Fayaqulu amirum al-Mahdi, ta'al salli bina. Ya. Jadi Imam Mahdi ini meminta kepada Nabi Isa untuk memimpin salat. Ini nanti peristiwanya di mana? Peristiwa di apa namanya? Ya, peristiwa di Masjidil Aqsa. Ya. Jadi setelah perjalanannya panjang Imam Mahdi ini, ya, perjalanannya panjang untuk melakukan penaklukan sampai kepada Palestina, dan dia menumbangkan kekuasaan dan negara Israel. Dia tumbangkan Israel, lalu kemudian mendirikan khilafah ala minhajin nubuwah yang ibu kotanya berkedudukan di Al-Qudus, ya, di Yerusalem. Dan di Masjidil Aqsa, di Masjid Al-Aqsa yang sekarang dikuasai oleh orang Yahudi, ya. Di Masjid Al-Aqsa inilah nanti beliau memimpin salat subuh, ya. Jadi pas di Qamat untuk salat subuh, beliau maju untuk jadi imam. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Lewat pintunya masuk. Dia berstartnya karena beliau Nabi Isa, nanti akan kita bahas khusus tentang Nabi Isa. Beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Manaratul Baydha, sebuah masjid yang terkenal di Damaskus, ya. Di sana dia turun, dikawal oleh malaikat, lalu kemudian dari Damaskus berangkat menuju Al-Aqsa, ya. Dari Damaskus, Manaratul Baydha, Dimashq, ya. Dari Damaskus ini turun di sebuah masjid, masjid yang cukup terkenal sekarang dengan, kalau istilah hadisnya adalah Manaratul Baydha. Dan ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini belum ada dulu di zaman Nabi SAW, tapi Nabi SAW mengatakan Manaratul Baydha. Dan ternyata ketika didirikan masjid ini, lalu kemudian di zaman pemerintahan itu, ada menaranya dikasih warna putih, dan sampai terkenal sekarang, ya. Dan nanti dia turun di sini, lalu kemudian berangkat, menuju Al-Aqsa. Ya. Nanti coba dicari berapa jarak antara Damaskus ke Al-Aqsa. Nabi Isa alaihissalam turun di akhir malam, turun dari langit, dari langit di akhir malam. Lalu kemudian dia berangkat ke Al-Aqsa, ke Masjidil Aqsa, dan sampai pas masuk di pintu Masjidil Aqsa, sudah diqamat. Nanti silahkan dicari berapa lama perjalanan dari sini, dari Damaskus ke Al-Aqsa. Supaya apa? Memberikan gambaran kepada kita. Kira-kira Nabi Isa ketika turun itu naik apa dari Damaskus ke Aqsa? Dalam waktu tidak cukup 1 malam, karena akhir malam dia turun. Akhir malam dia turun, lalu kemudian sampai di Aqsa waktu subuh. Sudah qamat. Berarti mungkin sekitar berapa jam saja perjalanan, mungkin 2 jam, 3 jam atau 4 jam, wallahu alam, nanti dilihat jaraknya. Kalau dia jalan kaki tidak mungkin sampai. Berarti kalau begitu naik apa? Naik kuda jelas tidak bisa sampai. Naik onta jelas tidak bisa sampai. Maka tentu yang bisa kita fahami bahwa dia berangkat dari Damaskus ke Al-Aqsa dengan kendaraan modern, mobil, atau kalau pesawat kan dari sini mungkin paling setengah jam, paling setengah jam kalau dia naik pesawat. Tapi kalau dia mobil mungkin 2-3 jam. Berarti ini yang membantah juga tentang pemahaman bahwa di masa Nabi perang dunia ketiga itu sudah tidak ada senjata modern. Jadi masih ada teknologi, masih ada senjata modern di saat mereka datang itu. Termasuk Nabi Isa datang masih ada transportasi modern. Sama dengan Imam Mahdi nanti Imam Mahdi itu bolak-balik 3 kali Makkah Madinah berarti 6 kali putaran.
kalau dia jalan kaki atau naik onta, tidak mungkin dalam waktu hanya satu bulan saja. Itu menunjukkan bahwasanya masih ada transportasi modern ketika Imam Mahdi keluar. Jadi jangan dibayangkan. Dan ini saya terus terang saya juga awalnya begitu memahami, bahkan saya dulu belajar dari salah seorang syekh tentang masalah perang di akhir zaman itu katanya pakai jadi masing-masing ada dasarnya. Tapi kemudian kalau kita padukan dan kompromikan semua dalil-dalil itu, maka menunjukkan bahwasanya perang Armageddon atau perang dunia ketiga atau perang Malhamatul Kubra itu masih pakai senjata modern, tapi tidak tertutup kemungkinan pakai juga senjata tradisional. Jadi bisa perpaduan pakai senjata tradisional, kemudian di sisi lain juga pakai senjata modern. Nah, maka Nabi Isa masuk di Al-Aqsa ini, pas masuk di pintu sudah qamat, dan Imam Mahdi masuk ke depan untuk memimpin salat. Lalu kemudian dia menghadap ke jamaah, dia lihat Nabi Isa di luar masuk, lalu kemudian dia panggil ta'al. Ini makanya katakan di sini hadisnya ta'al salli bina, coba ke sini salat bersama dengan, maksudnya ke sini pimpin salat. Fayaqulu, lalu kemudian Nabi Isa mengatakan la, tidak, inna ba'dakum a'immata ala ba'din takrimatallahi hadhil ummah. Sebahagian menjadi pemimpin imam kepada sebagian yang lain terhadap umat ini sebagai bentuk takrimatullah, sebagai bentuk Allah memuliakan umat ini. Jadi Nabi Isa pun turun, beliau adalah nabi, bayangkan beliau nabi dan mendapatkan keutamaan khusus beda dengan nabi-nabi. Kalau nabi yang lain semuanya meninggal dunia, Nabi Isa sampai sekarang hidup, diberikan oleh Allah SWT usia yang panjang. Sejak beliau diangkat oleh Allah SWT ke atas langit sampai sekarang masih hidup di sisi Allah SWT, dan nanti akan turun di akhir zaman sebagai salah satu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Beliau diturunkan oleh Allah SWT di masa kepemimpinan Imam Mahdi, dan dia ikut pada kepemimpinan Imam Mahdi. Bahkan salat jadi makmumnya Imam Mahdi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan orang ini. Ini bukan orang sembarangan. Orang ini bukan orang sederhana dan bukan orang sembarangan. Diangkat dia jadi imam, dan Imam Mahdi Nabi Isa salat di belakangnya. Bahkan kemudian dia ikut dalam peperangan memerangi Dajjal, dia bawa kepemimpinan Imam Mahdi. Ini luar biasa. Menunjukkan orang ini Imam Mahdi ini adalah seorang pribadi tokoh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan dunia ini. Beliau mungkin kalau orang mengatakan seandainya tidak ada seandainya tidak ada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi SAW, mungkin orang mengatakan dia adalah nabi, karena kehebatannya. Sehingga perlu kita melakukan kajian-kajian tentang persoalan ini. Siapa tahu kita tidak tahu. Siapa tahu beliau keluar di baiat di masa kita hidup, sehingga kita tidak boleh tinggal diam, kan? Kita tidak tahu, kita tidak boleh tinggal diam. Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, idza ra'aitumuhu atau idza sami'tumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji. Kalau kalian mendengarkan kedatangan Imam Mahdi, maka baiatlah dia. Itu perintah Nabi SAW. Berarti kita diperintahkan untuk berbaiat sama dia. Fabayi'uhu, fa innahul mahdi, maka sesungguhnya dia adalah Imam Mahdi. Walau habwan 'ala thalji, walaupun kita merangkak di atas es, walaupun kita merangkak di atas salju untuk menemui dia. Maksudnya itu gambaran betapa susahnya, walaupun susah, walaupun sulit untuk kita temui dia, harus kita datangi dan kita baiat dia. Itu perintah Nabi SAW. Nah, kita tidak tahu kalau dia muncul di zaman kita ini, apa yang kita lakukan. Ada yang mengatakan tidak mungkin. Siapa yang mengatakan tidak mungkin? Semuanya mungkin. Apalagi kalau nanti kita bahas tentang sifatus syakhsiyah, sifatus zamaniyah, dan sifatus al-makaniyah. Hampir semua ulama kita mengatakan sudah dekat munculnya Imam Mahdi.
Memang cuma tidak ada yang bisa pastikan kapan, tahun berapa, tidak ada yang bisa pastikan. Ya, tapi dekat, ya sudah dekat. Karena apa? Tanda-tanda tentang kemunculannya itu hampir semua sudah ya ada sekarang. Kita saksikan. Walaupun ya terserang, saya selalu stressing bahwa kita tidak bisa pastikan tahun berapa. Ya ada yang menyebutkan tahunnya. Saya cuma tidak mau sebutkan, ya. Karena ya kita tidak bisa ya mengatakan ya tahun sekian hanya berdasarkan analisa-analisa tanpa ya dalil yang jelas. Harus ada dalil yang jelas, ya baru kemudian kita mengatakan. Ya, tapi analisa-analisa ya itu yang kemudian menjadikan mereka ya sampai menyebut tahun. Ya, dan saya kira ya tidak perlu kita sebutkan karena ini bisa menjadi persoalan. Ya, nanti lewat tahunnya dan tidak terjadi pembayatan Imam Mahdi, berarti kita berbohong. Tapi ini kan namanya analisa-analisa. Analisa itu bisa ya benar dan bisa salah. Tapi ya semua ya ulama kita sepakat bahwa ya sudah dekat. Persoalan ya dekat itu ya kapan itu yang kita tidak tahu. Ya karena kullu atin qarib. Ya, semua yang akan datang itu dekat. Ya kan begitu. Semua yang ya akan datang itu dekat. Ya pas kapan datangnya atau tahun berapa, bulan berapa, wallahu alam, kita tidak tahu. Ya. Nah, ini hadis yang ya terakhir, ya tidak salah ini. Ya, betul. Hadis yang terakhir kita baca sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ya, dari Abu Daud juga, ya, an Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ya, lau lam yabqa minad dunya illa yaum. Kata Rasulullah, seandainya tidak tersisa dunia ini kecuali satu hari saja, ya, maka la tawwalallahu dzalikal yaum, maka Allah akan memperpanjang ya hari itu, ya. Allah akan ya, memperpanjang ya, satu hari itu, ya. Hatta yab'atsa fihi rajulan, sehingga Allah SWT mengutus ya, seorang laki-laki, ya, dan laki-laki itu adalah minni, dari keturunanku, ya. Atau dalam riwayat lain katakan min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Nah, ini juga yang perlu kita fahami. Yuwati ismuhu ismi, ya, namanya sama dengan namaku. Wasmu abihi isma abi, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi ini juga ya kriteria yang juga kita harus ya lacak ketika ada orang yang mengaku Imam Mahdi. Di samping nasabnya tadi juga namanya siapa namanya, ya. Kalau ada namanya Muhammad Nasir, ya seperti di Yaman ada namanya Muhammad Nasir, di Yaman itu mengaku Imam Mahdi. Kemudian ada namanya Abdul Karim, ya di Pakistan mengaku juga Imam Mahdi. Sekarang banyak di YouTube, ya. Nah, kalau namanya saja sudah tidak sama, berarti bohong. Kenapa? Namanya itu harus ya, yuwati ismuhu ismi. Namanya sama dengan nama aku, kata Rasulullah, dan nama bapaknya sama dengan nama bapak aku. Berarti namanya nanti adalah Muhammad, ya, Muhammad bin Abdullah, ya, Al-Qurashi, ya, Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Fatimi. Itu ya namanya. Ya, nanti akan kita bahas, ya, karena ada juga riwayat menyebutkan namanya ada dua namanya. Ada nama samaran dan ada nama asli. Dan lebih populer nama samarannya, nama aslinya tidak populer. Nanti kita akan sebutkan pada penjelasan ya, tentang ya, sifatus saksi. Jadi intinya adalah ya, namanya ya, sama dengan nama Rasulullah, ya, nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasulullah. Ya, dalam riwayat lain dikatakan nama ibunya sama nama ya, ibu Rasulullah SAW. Kemudian yamla'ul arda qistan wa adla, kedatangannya akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Ya, kemudian kama mudi azulman wa jura, sama sebelumnya ya, dunia dipimpin ya, dengan kezaliman dan ya, kesewenang-wenangan. Lalu kemudian ya diganti dengan ya, sistem kepemimpinan ya, ala minhajin nubuwah. Ya, ini yamlikul Arab di sini disebutkan juga, ya. La tadhabu aw la tanqadid dunya, tidak akan pergi dunia ini, tidak akan hancur dunia ini hatta yamlikul Arab, ya, sehingga ya ada orang Arab yang berkuasa, ya, seorang laki-laki, ini rajulun yamlikul Arab min ahli baiti, dari keturunan Nabi SAW, yuwati ismuhu ismi, dan namanya sama dengan namaku.
Jadi itu yang saya katakan duplikat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi ini adalah duplikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi harapan ya baru bagi masa depan Islam, dan itulah yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Ya mudah-mudahan ya dia ya muncul dan dibaiat di zaman kita insya Allah untuk melakukan perubahan setelah dunia ini sudah ya dipimpin oleh mulukun jababira, ya berdasarkan hadis yang kita sebutkan pada awal dari pembahasan kita kemarin, ya bahwa setelah mulkun jabriyah, ya kekuasaan diktator, maka kemudian kembali pada ya summa takunul khilafatu ala minhajin nubuwah summa sakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira ini yang bisa kita ya sebutkan hadis-hadis ya dari Rasulullah SAW tentang Imam Mahdi. Ya, insya Allah setelah itu nanti akan kita masuk pada ya pembahasan sifatus saksiyah, sifatus zamaniyah, dan sifatul makaniyah, supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang ya siapa Imam Mahdi itu dan apakah sudah dekat atau masih lama. Nanti kita akan ya lihat pada pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam.